pemekaran ini kan Jakarta sedang godok. Jadi ini bukan usulan dari bupati-bupati atau dari siapapun, organisasi manapun, tetapi pemerintah melihat perlu ada percepatan dalam pembangunan dan pemerintahan. Jadi dalam waktu dekat informasi yang kami dapat bahwa akan digodok. Kalau pemekaran terjadi, ya kita terima. Dan kita sudah konsisten untuk ibu kota di Nabire. Pak Yan Mandena sudah ke sini. Sebenarnya beliau dalam rangka untuk melihat PLN dengan Telkom, tapi juga aspirasi akan disampaikan dari Nabire, walaupun itu bukan kunjungan resmi. Kami sudah komitmen untuk bagaimana percepatan rakyat dan rakyat sejahtera. Jadi kalau pemekaran datang, ya kami terima. Alasan dipilih Nabire? Kita itu kan Paniai Lama. Jadi Paniai Lama, jadi seluruh pemekaran Kabupaten Paniai Lama itu mekarnya dari Nabire. Terus pelabuhan itu ada di Nabire. Kalau ibu kota provinsi itu ada di seluruh utara, Jayapura, Nabire, Manokwari, pelabuhan lautnya juga bagus dibandingkan di selatan, Lumpur dan lain-lain. Jadi terus akses jalan dari Nabire ke beberapa kabupaten sampai di puncak itu, kalau dari sini sampai di Intan sudah terbuka, puncak sampai di Beoga. Jadi sedikit lagi sudah masuk Ilaga. Artinya akses jalan kita tidak perlu setengah mati lagi. Dari Nabire sudah bisa sampai di puncak Jaya, sampai di Pamela. Itu membuat kami memilih Nabire untuk percepatan pembangunan di daerah. Yang pertama, pemekaran provinsi ini kan amanat Undang-Undang Otsus pasca perubahan. Ya. Jadi revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, kemudian kita revisi ke Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, ya, itu amanat Otsus bahwa pemekaran wilayah Papua ini lebih spesifik dan khusus diatur oleh Undang-Undang Otsus dan tidak diatur oleh undang-undang lain yang sifatnya general di Republik ini. Jadi memang semua wilayah di Indonesia menginginkan pemekaran yang sama, tapi sementara ini kan pemerintah melakukan moratorium untuk seluruh Indonesia. Tapi dengan adanya revisi Undang-Undang 21 nomor 21 tahun 2021 yang sekarang sudah berlaku Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang otonomi khusus Papua dan Papua Barat, maka semua pemekaran wilayah di Papua itu diatur oleh Undang-Undang Otsus. Oleh sebab itu Undang-Undang Otsus mengizinkan pemerintah kapan saja bisa melakukan kebijakan dan langkah-langkah pemekaran wilayah otonomi baru di Papua. Karena salah satu syarat di situ bahwa pemekaran di Papua tidak melalui daerah persiapan. Nah, jadi kapan saja bisa dilakukan. Tetapi dalam amanat Otsus itu bahwa pemerintah melakukan pemekaran wilayah di Papua itu bersama DPR. Dengan DPR, sehingga pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait dengan kebijakan. Nah, tahun ini kan yang sementara ini rencana pemerintah pusat yang sampai dengan saat ini disetujui oleh Pak Jokowi itu 3 provinsi. Tapi sementara amanat Otsus pemekaran provinsi di Papua itu sesuai dengan pembagian wilayah adat. Dalam pasal penjelasan juga, pasal 70, 71, di dalam pasal penjelasan kita masukkan bahwa pemekaran berdasarkan wilayah adat. Sehingga kita inginkan untuk pembagian wilayah di Papua harus berdasarkan wilayah adat. Sehingga kultur masyarakat ini tidak dipeta-petakan. Tapi mereka bisa bersatu di satu wilayah tersebut. Dengan demikian, harapan kita 3 provinsi yang nanti naik ini akan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Jadi tidak final, entah pemekaran misalnya itu harus di Papua atau di Papua Pegunungan atau Papua Selatan, kemudian sekarang Papua Barat Daya juga harus ada masuk, Papua Utara. Nanti tergantung kriteria yang dibahas pemerintah dengan DPR mana yang memenuhi syarat untuk harus kita lakukan. Prinsipnya bahwa pemekaran ini memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk menjangkau masyarakat kita yang ada di pelosok. Tetapi kita juga nanti akan minta untuk protek kebijakan, ya, agar pemekaran ini tidak membuat orang asli Papua juga jadi penonton. Jadi orang asli Papua harus diberikan peran yang besar. Kita berharap sehingga masyarakat itu merasa bahwa ketika perubahan kebijakan pemerintah, keberpihakan kita kepada mereka itu jelas. Nah, kemudian soal dengan ibu kota dan lain sebagainya itu akan kita bahas dengan dari geografis wilayah dan sebagainya. Saya pikir termasuk juga dengan masalah ekonomi. Itu akan jadi pertimbangan untuk menetapkan ibu kota di mana. Dan tentunya pasti ibu kota provinsi pun juga akan kita atur di dalam. Jadi tidak
tidak lagi menjadi tarik-menarik, termasuk sementara ini saya minta untuk batas-batas wilayah harus diatur dengan baik. Sehingga nanti pada saat Mekar nanti tidak jadi tarik-menarik lagi seperti sekarang, kabupaten kota masih terjadi konflik masalah tapal batas itu antara wilayah kabupaten satu dengan kabupaten lain. Nah, mungkin setelah reses DPR nanti masuk pada Maret nanti tanggal 14, kita akan melanjutkan lagi untuk rapat harmonisasi dengan Komisi 2, dengan Badan Legislasi, dan juga kita akan undang pemerintah, ya, baik itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, untuk melakukan rapat koordinasi di rapat dengar pendapat di Badan Legislasi untuk membahas harmonisasi dari rancangan undang-undang dan naskah akademik tentang pemekaran provinsi. Nah, mudah-mudahan harapan kita dana otsus kita akan hitung ulang lagi supaya pada saat pemekaran uang ini akan bisa dialokasikan cukup untuk membiayai aktivitas pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota yang ada di Papua.